Puji Tuhan. Salam jumpa bagi sahabat gembala, baik yang ada di Zoom ataupun yang menyaksikan di channel YouTube GPDI Losufan. Kembali kami bergabung bersama para sahabat gembala untuk melanjutkan materi serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Semoga para sahabat gembala siap hari ini untuk kembali bersama-sama terima pembelajaran dan kita semua boleh bertumbuh di dalamnya. Kita akan segera mulai, kita akan awali segala sesuatunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga kami tetap diberikan kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran-Mu, secara khusus tentang eskatologi. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati juga hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami. Amin. Sehingga melalui pembelajaran Alkitab, kami boleh bertumbuh dalam pengetahuan, juga bertumbuh dalam iman kami. Sehingga kami semakin diubahkan untuk memiliki karakter seperti Engkau. Bekerjalah saat kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pembelajaran Alkitab malam hari ini. Buka hati kami, bahkan pengertian kami untuk memahami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami memulai pembelajaran Alkitab kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Senang Bapak, Ibu, sahabat gembala, karena pendalaman Alkitab kita ini berseri, tetapi kami boleh melihat semangat dan Haleluya. sukacita para sahabat gembala terus bisa bersama dengan kami. Haleluya. Dan saat ini pendalaman Alkitab kita masih seputar eskatologi dengan tema aspek praktis eskatologi, transformasi hidup menuju kehidupan kekal. Nah, Amen. kalau kita bicara baik tentang hal-hal yang praktis yang diterapkan orang percaya menuju kehidupan kekal, tentu ini hal yang cukup menarik karena ini simpel ya, dalam bentuk aplikasi sehari-hari. Tapi kita akan bahas dalam lingkup eskatologi. Bersama kita Pak Gem, Pendeta Haniel van der Krok. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bahas tentang topik ini dengan harapan sahabat gembala terbangun wawasannya lebih alkitabiah serta lebih bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk segmen yang pertama. Saatnya kita berpetualang menjelajahi Alkitab bersama Pak Gem ke channel Gembala. Baik, sahabat gembala yang dikasihi Tuhan, yang saya juga kasihi. Hari ini kita akan membahas memang tentang aspek praktis ya dari eskatologi. Setelah sekian banyak kita bicara tentang beberapa kebenaran dan juga pengetahuan yang Alkitab ungkapkan. Nah, mengapa kita penting untuk menggarisbawahi aspek praktisnya? Sebab di dalam Alkitab pun juga dituntut, dikondisikan kehidupan orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan untuk menanti, menggumuli, bahkan mengalami peristiwa-peristiwa eskatologi sampai pada klimaksnya, ya, sampai pada peristiwa puncaknya, yaitu kedatangan Tuhan sendiri dan juga beberapa peristiwa-peristiwa yang menyertainya, ya, seperti pernah kita sudah bahas sejak dari episode pertama bahwa kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, ya, eskatologi maksud saya, maka puncak dari peristiwa eskatologi itu adalah kedatangan Tuhan, kebangkitan orang mati, lalu kemudian kehidupan sesudah itu, ya, sampai kepada kerajaan Allah, ya, atau kerajaan damai.
Nah, itu sebabnya menuju kepada titik akhir atau titik kulminasi dari kebenaran-kebenaran eskatologi ini, orang-orang beriman memang dikondisikan untuk dapat sekiranya ya, menggumuli satu kehidupan kekristenan begitu rupa supaya pengalaman itu tidak hanya sekedar impian saja, tapi juga akhirnya menjadi sebuah pengalaman pribadi. Nah, itu sebabnya kalau kita mengacu kepada aspek praktis, mungkin saya bisa berikan 4 hal, 4 aspek praktisnya ya. Yang pertama adalah hidup dalam pengharapan. Mungkin ini tampaknya sederhana sekali kalau kita dengar kalimat ini, hidup dalam pengharapan. Tetapi sebenarnya pengharapan yang seperti apa? Mengingat apa yang sudah kita bahas mengenai eskatologi ini ya, sejak dari episode-episode yang lalu, itu tidak pernah tidak terlepas dari keadaan dunia yang penuh dengan penderitaan. Ya. Bukan berarti maksudnya menarik begitu rupa kehidupan orang Kristen harus menderita gitu, atau kalau tidak menderita rasanya kok bukan eskatologi. Bukan itu sebenarnya, tetapi memang Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu kan keadaan dunia tidak lebih baik gitu ya. Dan jangankan berita Alkitab yang mungkin seolah menjadi berita yang tidak terbantahkan, hanya kita terima dengan iman, yang tidak artinya tidak punya alternatif. Nah, kalau kita padankan mungkin dengan berita-berita tentang informasi-informasi masa sekarang, toh dari dunia politik, dari dunia atom, ya, dari dunia ilmu pengetahuan, ahli-ahli atomik juga mempercayai bahwa kelangsungan bumi ini sudah tidak akan lama, begitu. Jadi artinya bahwa apa yang mereka ungkapkan dari semua dinamika sosial, dari dinamika politik, dari dinamika ekonomi, itu pada akhirnya mengarah kepada berita-berita di dalam Alkitab tentang masa yang sukar, tentang penderitaan. Nah, itu sebabnya yang ingin saya garis bawahi di dalam kata hidup dalam pengharapan. Ini sebenarnya adalah upaya bertahan hidup dari orang-orang beriman ini di dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan penderitaan sekarang ini. Ya. Saya ibaratkan begini, bagai api menguji logam, ya, apalagi logam mulia. Maka sebenarnya penderitaan itu juga akan menguji mentalitas dan juga keberanian dari umat Tuhan untuk menjalani, menggumuli kehidupan ini sampai kita disebut layak untuk hidup bersama dengan Tuhan pada peristiwa puncak eskatologi itu, ya. Dan bahkan pelajaran yang sesudah eskatologi. Ya, apa itu? Ya, langit dan bumi baru lah, begitu ya kita sebutkan. Walaupun itu nanti tersendiri akan kita bahas juga ya, tapi tidak panjang lebar di episode ini tentunya. Nah, ketika api itu menguji logam, maka logam itu sendiri ternyata memiliki 2 sifat. Sifat konduktivitas dan sifat refleksivitas. Konduktivitasnya itu adalah karena bisa menghantarkan satu energi panas, bahkan energi listrik begitu, yang dapat mempengaruhi logam-logam yang lain atau benda-benda di sekitarnya. Jadi ada energi yang dapat ditransmisi, ditularkan. Gitu. Artinya penderitaan orang percaya dalam masa penantian eskatologis ini sampai dengan nanti kita mendapatkan satu pengalaman yang baru ya. Walaupun itu kan masih menjadi sebuah misteri. Tapi Alkitab sudah menyebutkannya sebagaimana kita sudah bahas pada episode-episode yang lalu, bahwa pengalaman baru itu adalah tubuh kita diubahkan ya. Seperti tubuh yang Yesus miliki ketika dia bangkit dari kematian. Nah, sebutlah kita menggambarkan seperti keadaan yang luar biasa lah begitu. Tetapi kan kelayakan itu harus dihitung dari sekarang.
Nah, kalau di dalam penderitaan ini umat Tuhan tidak bisa menjaga pengharapannya, maka tentu dalam perjalanan penantian itu bisa saja kita akan dikalahkan dengan keputusasaan, ketidaksabaran, jangan-jangan bahkan dikalahkan dengan kemandekan rohani, yang ada kita hilang percaya dan ya sudah jadi apatis gitu. Dan itu yang bisa berefek fatal tentunya nanti ya, kepada tidak lagi mau percaya. Peristiwa seperti ini mungkin kita anggap wah nggak mungkin terjadi pada saya. Tetapi lihat di dalam Alkitab contoh-contoh seperti itu juga banyak. Orang yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahkan setelah sekian lama, sekian bulan bersama-sama dengan Yesus, Yesus naik ke sorga, ada yang sudah kemudian meninggalkan Yesus. Ada yang sudah pulang kampung, ya kan cerita itu ada di dalam Alkitab. Jadi jangan dipikir bahwa keadaan ini mungkin kita pikir tidak akan sampai membuat saya jauh dari Tuhan. Belum tentu. Justru yang akan diperlihatkan adalah kelayakan ini sama seperti logam ini kan juga nilainya tergantung juga dari reflektivitasnya. Yang kemudian nanti kita kenal dengan kata kilau. Logam itu kalau dalam panas tertentu akan menghasilkan kilau logam. Nah, kilau ini ternyata juga di dalam Alkitab dibahas secara khusus oleh Paulus dengan ayat yang kita akan baca itu nanti, tapi saya singgung dulu kalimatnya. Bahwa kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang katanya. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang yang disebut dengan kilau atau kemuliaan logam ini dan juga kilau hidup orang percaya bisa saja berbeda-beda gitu. Nah, perbedaan itu dari mana? Ya dari daya tahan dari daya tahan orang beriman itu sendiri, kita yaitu daya tahan kita dalam menggumuli kehidupan ini sambil kita dimurnikan ya. Iman dimurnikan, motivasi dimurnikan, ya. Kesungguhan dimurnikan, pengorbanan dimurnikan, pengabdian dimurnikan. Nah, itu. Maka saya ingat kemudian di dalam 2 Korintus 4. Mari kita baca ayat ini, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 tertulis kalimat begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Sobat Gembala lihat kalimat ini. Ada 2 jenis penderitaan yang dibandingkan. Pertama adalah penderitaan ringan, yang kedua adalah penderitaan kami. Nah, penderitaan ringan itu apakah kemudian menjadi satu skala atau ukuran bagi penderitaan kami? Nah, ini yang harus digumuli ini. Karena Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi di dalam ukuran Alkitab, penderitaan itu ringan. Ya, mungkin saja, mungkin ya. Kita jangan berpikir, wah ini mungkin karena ukurannya harus dengan Tuhan, sementara Tuhan itu kan tidak maha kuasa, bukan seperti kita yang penuh dengan kelemahan gitu ya. Tapi ada padanan ayat, saya rasa sahabat gembala pasti tahu ayat-ayat yang berkata seperti pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, seperti itu ya. Ya, itu artinya bahwa, saya tambahkan dulu, ada juga satu ayat yang berkata bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah mencobai, itu di kitab Yakobus kalau tidak salah. Tuhan tidak pernah mencobai, hanya kalau kemudian manusia merasa bahwa hidupnya jatuh dalam pencobaan, maka itu karena hawa nafsunya gitu. Jadi dengan padanan-padanan ayat ini, maka saya menyimpulkan di 2 Korintus 17 ketika Paulus menyebut penderitaan ringan, di dalam kehendak Tuhan itu sebenarnya Allah sudah memberikan porsi itu ya, meluaskan penderitaan yang harus dialami oleh umat Tuhan itu harusnya bisa tertanggung. Tapi menjadi tidak tertanggung, kita rasa berat, kita rasa mungkin bahkan rasa memberatkan, merugikan kita. Mungkin buat saya singkatnya itu baper aja, ya, karena baper.
Jadi baper itu yang bisa bikin penderitaan itu menjadi lebih berat daripada yang harus ditanggung. Karena Paulus kemudian berkata, coba saudara perhatikan nih ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan itu atau penderitaan yang sebutlah ini penderitaan yang porsi kehendak Allah. Itu dikatakan akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuh, lihat. Jadi artinya bahwa tidak ada yang lebih besar sebenarnya dari penderitaan yang Allah porsikan, Allah luaskan. Gak ada. Kecuali kalau mungkin karena kita yang tidak sabar, gitu. Kita terlalu baper, tadi saya katakan gitu ya. Lalu ya sudah nggak sabar lalu tambah dengan bersungut-sungut gitu. Entah mungkin kita rasa Tuhan yang terlampau lama datang, atau kita yang memang sudah tidak sabar gitu ya, kelamaan. Padahal sebenarnya saya percaya Allah punya waktunya sendiri untuk menggenapkan kehendaknya. Jadi artinya bahwa dengan hidup dalam pengharapan, kita sebenarnya diteguhkan saudara bahwa apa yang Allah firmankan tentang kedatangan Tuhan sebagai puncak dari peristiwa eskatologis itu, termasuk juga nanti adalah kebangkitan tubuh yang akan dialami oleh orang-orang beriman, itu adalah kepastian. Ini yang ingin saya garis bawahi. Tapi menuju ke sana, maka kitalah yang harus memiliki satu keberanian atau mentalitas yang teruji dengan cara membiarkan atau menjalani penderitaan-penderitaan di dalam hidup ini, mengasah iman kita sendiri, membuat kehidupan kita berkilau, gitu. Seperti api menguji logam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu bicara tentang moralitas. Nah, kalau kita bicara soal moralitas, ini aspek praktisnya. Bicara tentang etika, moralitas, mungkin hal yang umum juga. Tapi sebenarnya ini apa yang mau kita bicarakan? Di dalam Alkitab ada satu kebenaran yang berhubungan dengan penderitaan ini tadi, ya, tema penderitaan, bahwa ada penilaian tentang hidup, cara hidup sampai pada akhir zaman. Nah, penilaian ini berhubungan dengan penderitaan itu sendiri yang akan mengerjakan kemuliaan itu. Artinya, kalau kemudian kita tahu bahwa ternyata penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan, maka sekarang yang kita kerjakan dalam hidup kita apa? Nah itu, penderitaan ringan, Allah yang akan mengerjakan di dalam hidup kita kemuliaan. Itu Allah kerjakan. Tetapi apa yang kemudian juga bisa kita kerjakan untuk dapat mengiringi gitu ya, untuk sebutlah meresponi pekerjaan Allah ini. Nah itu yang saya katakan aspek moralitasnya. Maka mungkin lebih baik kita langsung saja melihat di dalam Roma pasal 8. Dengan penjelasan ini, lewat ayat-ayat ini, sahabat gembala mungkin akan lebih memahaminya. Roma pasal 8, saya akan baca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Roma 8 ayat 18 sampai 22. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah itu ya. Tadi kan di dalam kitab 1 Korintus 4 sudah ditulis bahwa akan mengerjakan kemuliaan. Nah di sini Paulus malah menjelaskan tentang nilai kemuliaan itu tidak dapat dibandingkan lagi bahkan gitu ya. Dengan penderitaan kami tadi. Lalu ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dinyatakan apa ini? Dinyatakan tentang keberadaannya sebagai pengikut Tuhan yang setara. Setara di dalam mewarisi tubuh kebangkitan. Kesetaraannya di situ ya. Jadi jangan dipikir kesetaraannya itu di dalam hal kuasa ataupun atribut-atribut kealahan, ya tidak. Ya, Allah ya Allah, saudara. Tapi yang saya sebut dengan kesetaraan itu adalah ketika Allah dinyatakan nanti dengan status bahwa dia akan menerima
atau akan mewarisi tubuh kebangkitan sama seperti Yesus. Itu yang dimaksud dengan anak-anak Allah dinyatakan. 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sakit bersalin inilah yang tadi saya jelaskan dengan penderitaan. Gitu. Memang tidak bisa dipungkiri, namanya penderitaan ya tidak menyenangkan. Tapi api juga tidak menyenangkan. Hanya pada akhirnya pekerjaan api bagi logam tadi saya katakan untuk menambah efek konduktivitasnya, artinya dia bisa mempengaruhi, menyebarkan panas, menyebar energi, gitu ya. Jadi umat Tuhan harusnya semakin menderita, semakin berenergi, gitu maksudnya, ya. Dan harus bisa menimbulkan energi bagi orang lain. Jadi jangan menderita melempem. Kalau menderita melempem ini saya khawatir nih justru. Jadi harusnya makin menderita, makin berenergi. Ya seperti itu toh. Api bagi logam, tadi kan sudah kita bahas. Lalu yang kedua, meningkatkan efek reflektivitasnya. Apa? Kilaunya. Jadi anak Tuhan makin menderita, makin berkilau. Walaupun penderitaan itu digambarkan sekarang di kitab Roma seperti sakit bersalin. Tetapi, coba tanya kepada ibu-ibu yang pernah melahirkan, begitu dia kemudian sudah menyelesaikan persalinannya, kira-kira sakitnya masih diingat nggak? Ya, dilupa, ya kan? Pasti begitu. Kenapa? Oh, karena sudah digantikan dengan bahagia. Gitu. Tapi mana ada kebahagiaan tanpa sakit, gitu. Ya, di sesar pun ada sakitnya, gitu. Hanya sakitnya diredam, gitu. Tapi sakit itu merupakan efek natural, itu saya katakan. Jadi penderitaan itu hal yang biasa. Hanya ketika penderitaan itu harus digumuli, apa yang orang percaya jalani, inilah yang menjadi tanggung jawab moralitas. Syukur. Atau sebaliknya, nyukurin. Nah itu kayak aspek moralitas saya katakan. Kita kemudian menjadi seorang saksi gitu ya. Artinya karena tadi kan berenergi, kemudian harus menularkan energi pada orang lain. Atau kita malah jadi orang yang justru malah melemahkan orang lain gitu. Nah itu yang saya katakan aspek moralitas. Karena ada urut-urutan yang jelas di situ, saudara. Jadi sebelum dinyatakan nanti anak-anak Allah itu dengan satu kualitas tubuh kebangkitan, maka Allah ingin dulu melihat apakah kita betul-betul layak mendapatkan itu dengan cara ya membiarkan hidup ini dimurnikan dulu dengan api penderitaan itu. Kalau belum kita sudah lebih banyak menuntut dan lebih banyak mengomelnya, ya saya rasa Allah pun akan melihat nanti tubuh kebangkitan diberi, yang ada kita malah jadi sombong, kita malah jadi takabur, kan Allah tahu hati kita. Ya. Jadi itu yang saya katakan aspek moralitas adalah tanggung jawab kita ketika kita masuk di dalam penderitaan atau yang disebut dengan sakit bersalin, apa yang kita lakukan dengan pikiran dan mulut kita. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini, gitu. Makin berenergi atau tidak, itu saja. Kalau tidak berenergi, jangan-jangan kita malah melemahkan yang lain. Nah itu sudah artinya moral kita udah nggak benar nih, gitu. Ya itu yang kedua. Yang ketiga tentu adalah penghiburan di tengah penderitaan. Nah masalah penghiburan di tengah penderitaan ini tentu adalah bagaimana upaya kita untuk menciptakan penghiburan bagi diri sendiri, lalu juga dapat mengusahakan penghiburan bagi orang lain. Karena itu tadi, rumusnya dari yang pertama tadi, api bagi logam, bersifat meningkatkan konduktivitas dan reflektivitas. Pendeknya, penderitaan harus membuat umat Tuhan makin berenergi. Artinya, kalau kita sendiri tidak bisa menciptakan energi itu, yaitu penghiburan, kita nggak bisa menghiburkan orang lain. Coba kita lihat satu contoh di Kolose,
pasal 1 ayat 24. Kiranya dengan ayat-ayat ini juga sahabat gembala bisa mendapatkan penggambaran yang lebih jelas. Kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29, ya memang cukup panjang ayat-ayat ini. Tapi kalau dibaca, ini akan menjadi satu tema khotbah tersendiri sebenarnya. Kolose pasal 1 mulai ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Coba perhatikan Paulus berkata, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Dia menderita itu aja sukacita. Coba. Bagaimana dengan kita? Sukacita kalau apa? Kalau senang, kalau dikasih barang. Walaupun itu sebenarnya bisa menyebabkan pencobaan loh sebetulnya. Ya. Artinya apa? Kita anggap bahwa apa yang mudah kita dapat, itu yang kita inginkan mudah kita dapat, maksud saya. Itu bisa menjebak dan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Begitu Tuhan tidak izinkan yang kita inginkan kita dapat, wah kita bisa ngomel, saudara. Kita bisa bahkan balik nanti menduga Tuhan yang tidak-tidak. Kita bisa menuduh nanti ada orang lain yang bahkan menggagalkan mungkin keinginan kita. Gitu. Jadi jangan terlampau senang dulu ketika kita berkata bahwa oh saya mudah kok untuk mendapatkan apa yang saya mau. Apalagi berkata, oh saya itu kalau berdoa pasti Tuhan cepat kasih. Ini bahaya ini. Gitu. Ini kekristenan yang bahaya buat saya. Sebab berdoa itu bukan berarti untuk mengklaim sesuatu. Ya. Jadi kalau Paulus berkata bahwa dia justru bersukacita kalau boleh menderita. Ini artinya apa? Paulus lah orangnya contoh sempurna, saya katakan. Dari orang yang berenergi ketika semakin menderita. Gitu. Jadi jangan bilang tidak bisa loh. Ini kan masalah kelayakan tadi saya katakan. Aspek praktisnya loh ini. Jadi itu pilihan yang harus diambil sekarang. Jadi apapun yang kita alami, jadi harus kita buat semakin ekstrim boleh saya katakan. Sekarang banyak orang-orang yang berani untuk melakukan tindakan ekstrim. Olahraga ekstrim, berani untuk panjat tebing setinggi-tingginya tanpa peralatan pengamanan. Ada yang berani begitu. Ada yang berani berselancar di di perairan pantai yang ombaknya tinggi-tinggi, gitu, yang memang resikonya tinggi. Ada yang berani begitu. Lalu kenapa dalam kehidupan rohani kita tidak berani mempertaruhkan itu? Sementara dalam kehidupan rohani ada jaminan untuk kehidupan kekal. Nah gitu loh, ya. Jadi kita buat saja perimbangan seperti itu, saudara. Ya. Dalam dunia bisnis mungkin saudara, saya rasa sahabat gembala ada yang sudah berani bahkan melakukan seperti itu, pertaruhan seperti itu. Nah kenapa di dalam dunia rohani yang bahkan memiliki satu kepastian di ujung dari dari perilaku kita, dari kerohanian kita, kita tidak berani melakukannya. Jadi kalau Paulus berkata boleh bersukacita karena dia menderita, justru itu yang akan menggenapkan di dalam dagingnya penderitaan Kristus. Kata menggenapkan bukan berarti Paulus nambahin, seolah-olah penderitaan Kristus kurang, bukan. Tapi artinya menggenapkan itu artinya bahwa Paulus dapat mengambil bagian yang sama dengan penderitaan Kristus. Itu maksudnya. Nah, kiranya di dalam aspek praktis ini kita juga belajar untuk mengambil bagian yang sama dengan penderitaan Kristus. Apa itu? Melayani, kita tetap berbuat baik, walau orang lain kemudian tidak membalas kebaikan kita, nggak pusing. Gitu. Kita tetap jujur, walau orang lain bahkan akan menyingkirkan kita karena kejujuran kita, jangan pusing. Ini sudah masanya, tapi yang jelas Allah akan buat perbedaan, itu yang saya yakin ya. Nah saya mungkin tidak akan baca seluruh ayat karena nanti akan makan waktu, tapi dari ayat 24 ini saya rasa sahabat gembala sudah bisa tahu tentang penghiburan itu sendiri. Jadi apa yang disebut dengan penghiburan, ciptakanlah itu keadaan sukacita, supaya sukacita itu nanti ayat 29 ya, mungkin ayat 29 saja langsung saya baca. Bahwa ketika dia sudah bisa bersukacita karena penderitaannya, Paulus berkata ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya
yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tuh, Paulus bilang apa lagi? Dengan segala tenaga, itu energi yang saya sebut tadi. Makanya pendeknya saudara, orang percaya itu justru semakin menderita harusnya makin berenergi. Jadi sahabat gembala, waspadai itu. Kalau ternyata makin kesini, makin dekat kedatangan Tuhan, Anda tidak berenergi, Anda tidak bertenaga, ada masalah dalam hidupmu ini. Ya. Dan kalau tidak, ya harus kembali. Takutnya nanti di ujung jalan kita nggak nyampe. Gitu. Ya, itu yang ketiga ya. Yang keempat tentu adalah ekspektasi dari pembaharuan semesta. Nah, hal ini saya sebut ini pembaruan semesta ini sebenarnya ada banyak hal gitu ya. Ada banyak hal cakupan yang berada atau yang melengkapi kehidupan kita. Kalau tadi saya katakan soal penderitaan itu kan lebih kepada faktor faktor internal kita gitu ya. Penghiburan itu juga faktor internal, moralitas faktor internal. Nah, yang saya sebut semesta ini adalah faktor eksternal kita ini sebenarnya. Faktor di luar kita tapi yang turut mempengaruhi gitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Mamon misalkan. Apa sih mamon itu? Coba kita lihat dulu deh di dalam kitab Lukas. Ya, jadi faktor eksternal ini jangan sampai membuat kita terikat. Sehingga ketika internal kita juga sudah urusin, kita sudah jaga. Apa itu di internal tadi? Masalah penerimaan penderitaan, lalu moralitas, dan yang ketiga penghiburan tadi, ya itu kan masalah internal. Jangan sampai dirusak dengan masalah eksternalnya, yaitu keterikatan terhadap kebendaan atau mamon. Nah, saya kasih contoh di dalam Lukas pasal yang ke-16. Mari kita ke Lukas pasal 16. Dengan contoh ini saya berharap sahabat gembala dapat memahami gitu ya dengan sangat luas. Saya akan baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11 mengenai mamon yang tidak jujur. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kebenarannya begini, sahabat gembala. Pertama, mamon itu memang sudah disebut naturnya tidak jujur. Apa sih mamon itu? Ya bisa uang, ya. Di dalam konteks ini sebenarnya adalah uang atau alat pengganti pembayaran, sebutlah begitu ya. Pokoknya satu alat yang dapat menjadi pengganti alat bayar, ya, yang menentukan nilai barang dan nilai kepemilikan seseorang, gitu. Itu disebut dengan mamon. Mamon itu naturnya sudah tidak jujur, ya. Bukan tidak jujur karena perlakuan pemiliknya, bukan. Mamon itu memang tidak jujur, itu sudah naturnya. Ya, jadi uang itu pun tidak jujur naturnya. Walaupun saudara pikir loh, uang kan benda mati gitu. Iya, tapi di dalam Alkitab tetap itu disebut naturnya itu tidak jujur. Nah, yang kedua adalah, kebenarannya adalah, kalau yang tidak jujur ini kita perlakukan dengan jujur, nah gitu. Kita yang menentukannya. Gitu. Maka kita akan terlepas dari terikatan itu sendiri, kekuatan untuk menjadi tidak jujur gara-gara mamon. Karena mamon tidak jujur. Masalahnya sekarang mana yang lebih kuat? Kita yang membuatnya menjadi jujur atau kita yang ikut jadi tidak jujur karena mamon. Nah, itu gampangnya di situ. Ya, kalau sahabat gembala mau pahami ayat ini. Lalu bagaimana cara membuatnya jujur? Cara membuat jujur, Alkitab berkata di ayat yang ke-9, ikatlah persahabatan. Dijelaskan lagi kemudian ayat yang ke-11 gitu. Kalau kita tidak bisa mempergunakan
mamon itu dengan setia untuk kemudian menjadi sahabat. Artinya kita jadikanlah mamon itu untuk nolong orang. Gitu kan? Dan itu kita konsisten. Nggak usah nolong diri sendiri. Kita akan ditolong oleh Tuhan nanti. Kalau nanti uang itu atau mamon tidak bisa menolong kita, Tuhan yang akan menolong kita. Itu makanya ayat ini, kamu akan diterima di dalam kemah abadi. Tapi kalau kita merasa bahwa nggak usah nolong orang dengan uang, kenapa? Karena saya juga perlu ditolong sama uang, maka engkau tidak akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebenarnya aspek praktisnya ini, gitu. Ini kan hal eksternal ini, yang kita pikir, kayaknya nggak ada pengaruhnya. Ada, sangat besar. Gitu. Keterikatan kita kepada kebendaan inilah yang bisa menghancurkan nanti satu pergumulan internal tadi. Mau bahagia juga susah, gitu. Kenapa? Ya karena pikiran kita uang, kan gitu. Mau berperilaku baik susah. Kenapa? Kalau kekurangan uang, jangan-jangan kita berperilaku tidak baik sudah. Kita nipu orang supaya dengan nipu itu kita dapat uang, gitu. Jadi hati-hati, saudara ya, hati-hati sahabat gembala. Jangan sampai ini hal eksternal ini malah justru akan menghamiri, akan mengotori kekayaan-kekayaan internal tadi, gitu. Jadi kalau Alkitab berkata ikat persahabatan dengan menggunakan mamon tidak jujur, bagaimana kita bisa membuat mamon ini dapat menolong orang? Gak usah pikirkan dulu menolong kita, nanti Tuhan yang tolong kita. Nanti akan ada caranya, Tuhan akan kirim orang yang bisa nolong kita. Tapi yang penting yang kita punya dengan mamon, tolong orang. Nah gitu aja. Dan bahkan harus setia. Nah lalu di ayat 10 tadi dikatakan, kalau yang seperti ini, kamu bisa melakukannya, ini kan setia dalam perkara kecil tuh, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Nah yang seperti ini kadang orang pikir nih hal yang gak ada hubungannya kali ini dengan akhir zaman. Siapa bilang gitu. Justru kejatuhan dari banyak dari antikristus nanti, ya, bahkan pengikut antikristus adalah mamon. Ini mungkin yang akan kita jelaskan nanti di episode minggu depan. Ya, minggu depan saya akan jelaskan ini lebih detail bahwa antikristus itu sebenarnya jatuhnya adalah di mamon, gitu. Ya, jadi ini kita simpan dulu. Tapi supaya sahabat gembala tahu bahwa ini yang harus dijaga sebagai aspek praktisnya. Ya, mudah-mudahan sahabat gembala dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala bisa minggu depan penasaran lagi untuk antikrisnya ya. Cukup menarik sebenarnya Pak Agung, karena dari aspek praktis ini 3 diantaranya adalah hal yang menyangkut dalam diri begitu ya. Yeah. Lalu satu hal menyangkut di luar diri. Jadi perbandingan lebih banyak ke dalam dulu ya. Betul. Setelah di dalam baru keluar. Lalu untuk transformasi, bagaimana kemudian hal ini mentransformasi menuju kehidupan kekal? Ya, transformasi pada kehidupan kekal itu memang harus diakui bertingkat. Bertingkat dan ada 3 tingkatannya ya, sesuai dengan penjelasan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 3 tingkatannya itu memang dimulai dari Kristus sendiri, kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus telah mengerjakan sebenarnya atau membuka jalan bagi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kehidupan kehidupan yang lepas dari dosa. Nah, coba kita perhatikan 1 Korintus. Saya sudah pernah sebenarnya membahas ini pada episode yang lalu, cuman mungkin belum tidak sedetail yang sekarang mungkin ya, saya akan jelaskan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Kalau sahabat gembala memperhatikan satu pasal ini saja, ada 3 kelompok cerita ya di dalam satu pasal ini. Pertama adalah kelompok cerita tentang kebangkitan Kristus. Itu ada di 11 ayat pertama. Lalu kemudian masuk ayat 12 sampai ayat yang ke-34 itu adalah kebangkitan kita. Atau sebenarnya mungkin lebih mudahnya dalam orientasi pemikiran kita adalah kebangkitan spiritual. Ya, kebangkitan rohani sebenarnya. Itu yang disebut dengan
kebangkitan kita. Lalu yang ketiga mulai ayat 35, itu disebut dengan kebangkitan tubuh. Nah ini yang tadi di awal-awal dari pembahasan saya sebut sebagai puncak dari peristiwa eskatologi tadi. Yang tadi juga kalau sahabat gembala ingat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19 dikatakan dengan anak-anak Allah itu rindu untuk dinyatakan. Nah, apa yang dinyatakan ini dia, kebangkitan tubuh ini. Jadi ini boleh kita katakan sebagai tahap akhir. Nah, tahap pertamanya adalah kebangkitan Kristus. Sebab kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka dua hal ini tidak ada. Karena kebangkitan Kristus, saya baca dari ayat yang pertama ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah ini yang tadi saya katakan dengan aspek moralitasnya. Gitu. Jangan sampai kita itu terlambat mensyukuri, terlambat untuk menerima keadaan hidup kita termasuk penderitaan, terlambat untuk memahami bahwa penderitaan ini adalah api pengujian. Ini yang nanti yang Paulus sebut dengan kalau menjadi sia-sia, bubar semua ini. Gitu. Sampai kemudian akhirnya ayat 3, Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan kematian terhadap dosa memungkinkan kita memperoleh hidup yang layak. Nah hidup yang layak ini kan tidak serta-merta bim salabim itu kemudian dikenakan kepada kita. Dikerjakan. Nah dikerjakan itu lewat proses tadi. Pertama penderitaan, kan begitu. Setiap kali pekerjaan Allah ini selalu akan ada titik kulminasinya. Nah tadi kita sudah bahas itu, ketika Allah bekerja dalam penderitaan, titik kulminasinya adalah kemuliaan, kan begitu. Nah ini tahapan ini yang harus bisa. Jadi jangan sampai kita bilang tidak bisa, karena modalnya sudah dikasih, yaitu kebangkitan Kristus. Itu tahap pertama. Nah ketika tahapan ini diselesaikan oleh Kristus dan membuka jalan kemudian, tadi Paulus bilang toh sudah memungkinkan kita hidup lepas dari dosa, hidup untuk layak kepada Tuhan, hidup dengan kehidupan seperti yang Tuhan punya, maka itu yang akan mengerjakan nanti kebangkitan spiritual gitu loh. Dan itu yang kemudian dijelaskan mulai ayat yang ke-12. Nah, seperti apa kebangkitan spiritual ini? Saya langsung baca ayat 19 saja. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Loh kok bisa? Gitu. Kan marah pada Kristus, oke dong. Iya. Tapi kan Paulus bilang jangan cuma itu tok masalahnya. Artinya jangan berharap pasif. Aktif. Nah, berharap aktif. Saya pikir dengan saya berkata begini pasti sahabat gembala sudah akan langsung kembali kepada penjelasan saya yang awal tadi gitu loh. Tapi coba kita lihat ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup di hidupan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi bukan hanya berharap pada Kristus toh, tapi apa? Persekutuan dengan Kristus. Nah persekutuan ini implikasinya apa? Ya ikutlah menderita seperti Kristus. Nah balik lagi gitu loh. Itu yang tadi saya katakan. Jadi sahabat gembala bisa memahami satu siklus ini sebenarnya gitu sebagai satu perjalanan hidup yang utuh gitu. Jadi bukan hanya berharap pasif, tapi juga masuk dalam persekutuan. Nah masuk dalam persekutuan itu apa orientasinya? Yaitu tadi kita hidup di dalam penderitaan, penerimaan kita
terhadap penderitaan itu sebagai api pemurnian, gitu loh. Kemudian apalagi ya berperilaku dengan baik. Nah, ini aspek moralitasnya. Mulai dengan mengucap syukur, penderitaan kita justru bisa menguatkan orang lain. Kenapa? Karena kita ngerasakan susah kayak apa. Kita merasakan menggeliatnya kayak apa. Kita merasakan menyesuaikan diri supaya susah itu tidak membuat kita sedih itu seperti apa. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa mengangkat mental orang lain. Nah itu toh. Yeah. Itu yang disebut dengan persekutuan gitu loh. Nah, baru nanti ketika persekutuan ini sudah kita gumuli, kita dalami, maka ini akan menentukan tahap ketiganya. Kita betul-betul layak untuk mendapatkan penyataan. Nah, itu seperti makhluk-makhluk tadi yang di kitab Roma pasal 8, yaitu apa? Tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan inilah yang saya katakan puncak dari peristiwa eskatologi. Mungkin ya tadi saya sudah jelaskan sebenarnya tubuh kebangkitan seperti apa gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat gembala bisa membayangkan kembali cerita ketika Yesus dibangkitkan, tiba-tiba dia bisa masuk ruangan walaupun ruangan itu terkunci. Ya bayangkan saja, berarti kalau gitu tubuh kebangkitan itu tidak lagi dapat dihalangi oleh apapun. Tidak ada materi padat yang bisa menghalangi. Kita bisa tembus tembok gitu. Nah, coba sahabat gembala bayangkan, kalau kehidupan kita tidak jalani di dalam penderitaan untuk memurnikan pengharapan kita, lalu kita klaim, Tuhan saya pokoknya harus dapat tubuh kebangkitan. Tahu-tahu Tuhan kasih seperti itu, apa jadinya? Jadi angkuh kita nanti. Kita pamer sama orang, kenapa? Kita bisa tembus tembok. Saya rasa Tuhan gak akan kasih itu. Jadi untuk orang-orang yang layaklah, yang memang sudah tidak ada kemungkinan untuk pamer, untuk untuk angkuh, nah Tuhan akan kasih itu. Nah, bagaimana caranya? Ya masuklah di dalam persekutuan gitu. Persekutuan itulah aspek-aspek moralitas tadi, aspek-aspek dari eskatologis ini. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara itu kan transformasi itu sebenarnya. Artinya kita sudah tertransformasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 sampai ke tingkat 3. Jadi sebenarnya transformasinya itu mungkin prosesnya paling panjang di tingkat 2-nya, yaitu pada fase kebangkitan spiritualnya gitu ya. Karena kalau pertama kan sudah dikerjakan oleh Yesus. Sementara tahap ketiga kebangkitan tubuh itu kan nanti memang kemuliaan yang akan kita terima itu. Jadi memang yang paling berat ini dan yang paling panjang prosesnya ya pada tahap kedua ini. Dan ini yang sedang kita jalani ya sahabat gembala. Bagaimana kita harus dapat membangkitkan spiritualitas kita. Nah itulah yang saya garis bawahi tentang aspek praktis dari eskatologi. Ya. Dari penjelasan yang cukup panjang, kemudian sahabat gembala kita pahami bahwa ternyata ada bagian yang Yesus kerjakan untuk membuat kita mengalami transformasi ya melalui kebangkitannya. Tetapi ada juga bagian kita di mana kita mengalami transformasi dalam kehidupan kekristenan kita melalui kebangkitan spiritual. Salah satunya memandang penderitaan itu sebagai sebuah energi, sebuah kesukaan yang cukup menarik ya. Yeah. Karena itu sangat berbeda dengan pandangan dunia. Penderitaan harus dihindari, penderitaan harus diatasi. Tetapi prinsip kita orang percaya penderitaan kita jalani untuk membuat kita berkualitas. Baik, dari penjelasan yang panjang, yeah, yang Pak Gembala sudah sampaikan, apa kesimpulan dari semua ini? Ya, bahwa eskatologi memberikan kepada kita bukan hanya satu kebenaran tentang peristiwa-peristiwa kristologi ya. Artinya bukan hanya kebenaran dari pekerjaan Allah saja, tapi sebuah kebenaran yang juga melibatkan orang-orang percaya untuk dapat memiliki dan mengalami peristiwa kristologi itu sendiri. Gitu. Ya, jadi yang penting adalah bahwa di dalam
memahami eskatologi bukan sekedar apa yang kita tahu tentang pekerjaan Tuhan, tapi apa yang harus kita sadari supaya kita juga dapat menjadi tuayan dari pekerjaan Tuhan itu, gitu. Karena eskatologi ini tidak hanya sekedar pengetahuan tentang pekerjaan Allah, ya, tetapi juga bahwa pengetahuan dan juga kesadaran bahwa pekerjaan Allah itu termasuk adalah kita salah satunya, gitu ya. Contohnya adalah ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan ya sebagai sebagai puncak dari eskatologi. Kedatangan Tuhan itu sudah jelas, sudah dijelaskan di dalam Alkitab, di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2, itu akan mengerjakan juga kebangkitan bagi orang-orang mati dan juga kebangkitan tubuh bagi orang-orang yang masih hidup. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang kebangkitan tubuh. Kebangkitan orang-orang mati itu artinya sama juga sih, mereka akan mendapatkan tubuh yang baru. Gitu. Sementara untuk saya berikan slide yang sahabat gembala bisa lihat di situ bahwa ada dua momen, tapi nanti ini penjelasan ini pada episode yang akan datang kita akan dalami. Kalau kita bicara tentang puncak dari eskatologi yaitu kedatangan Tuhan, maka kedatangan Tuhan ini sendiri akan diikuti juga dengan peristiwa peperangan, lebih tepatnya bukan diikuti ya, tetapi akan didahului ya dengan peristiwa peperangan yang kita kenal dengan Harmagedon itu. Dan peperangan itu sebenarnya adalah untuk memproklamirkan kemenangan Tuhan sebenarnya. Jadi tanpa peperangan itu juga sebetulnya tidak ngefek, tetapi itu memang Allah izinkan supaya momen dari kebangkitan orang-orang mati dan kebangkitan tubuh itu mendapatkan semacam headline-nya, sebutlah kayak begitu ya kalau di berita gitu. Nah, itu yang saya katakan bukan hanya pekerjaan Allah saja kan, tapi bahwa juga ada orang-orang beriman yang akan mengalami pekerjaan Allah itu. Itu kalau kita bicara tentang ini bicara tentang kesimpulannya gitu ya. Jadi kedatangan Tuhan itu atau bahkan saya katakan eskatologi itu tidak hanya bicara tok tentang pekerjaan Allah, sahabat gembala. Tetapi juga merupakan pengetahuan dan kesadaran bahwa pekerjaan Allah itu juga menyertakan kita di sana. Allah ingin dalam peristiwa eskatologi itu kita mengambil bagian. Sebab nanti setelah eskatologi justru itulah yang Allah rindukan dari sejak awal, yaitu manusia dapat bersekutu secara abadi dengan Tuhan. Nah, peristiwa eskatologi ini kan boleh dikatakan semacam penganugerahan bagi orang-orang yang layak gitu ya, yang sudah teruji lewat api penderitaan, sekaligus menjadi penghukuman bagi orang-orang yang memang tidak layak gitu. Nah, jadi itu yang penting bahwa eskatologi bukan hanya sekedar pemahaman tentang peristiwa kristologi, tapi eskatologi juga merupakan pekerjaan Allah yang menyertakan kita untuk dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan kristologi. Gitu. Semoga sahabat gembala dengan penjelasan ini memberikan kita semangat untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang melibatkan kita untuk berperan aktif sebagai orang percaya atau orang benar, sehingga kita pun dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekeliling kita. Puji Amen. Tuhan. Tanpa terasa kita akan masuk di segmen kedua ya, Pak Gem. Yeah. Segmen ini kita memberikan kesempatan kepada sahabat gembala memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama. Malam Pak Gem, bagaimana peran Roh Kudus dalam pengharapan di proses penderitaan? Ya. Itu pertanyaan pertama, lalu ini ada 3 pertanyaan ya, diborong semua. Oke. Dan yang kedua, bagaimana kita menghadapi saudara kita atau orang dengan doktrin lain dengan pikiran positif atau motivator yang dogma
Iya. bila orang mengalami penderitaan karena kita berdosa. Oke. Lalu pertanyaan ketiga, apa perbedaan penderitaan Kristus dalam pemurnian dan penderitaan karena dosa? Mohon Ya. arahannya. Terima kasih Pak Agam. Kalau kita bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus, di manakah Roh Kudus mengambil peran? Saya tegaskan berdasarkan ayat-ayat di dalam Yohanes ya pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Kata menginsafkan di situ artinya akan memberikan kepada kita semacam perenungan gitu. Mana yang baik dan tidak baik, mana yang terpuji dan tidak terpuji. Kita harus mempunyai satu pemikiran yang sangat alkitabiah tentang Roh Kudus. Bukan oknum yang mempengaruhi pikiran kita. Bukan oknum yang mendikte. Sorry. Tapi Roh Kudus berulang kali baik di dalam penjelasan Yohanes maupun di dalam penjelasan Paulus disebut sebagai perantara, disebut juga sebagai parakletos, penolong. Artinya oknum yang akan menyadarkan kita, yang akan membangun kita, membangun kesadaran kita untuk memilih melakukan sesuai kehendak Tuhan. Jadi pilihannya tetap pada kita. Dia hanya memberikan satu semangat dan dorongan. Tapi Roh Kudus tidak akan memberikan semacam pengaruh yang seperti mendikte, gitu ya. Jadi peran Roh Kudus itu sentralnya adalah bahwa kita ini kan perlu penolong, gitu. Natur manusia perlu penolong. Sejak manusia diciptakan aja perlu penolong, kan begitu ya. Maka aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, kan gitu. Jadi sejak natur manusia ini perlu penolong sejak penciptaan loh, ya. Apalagi sekarang ketika dunia ciptaan sekarang sudah tidak memberikan lagi harapan buat kita gitu ya. Harapan kan hanya pada Kristus tuh. Tetapi Roh Kudus diperlukan memang untuk menemani kita dalam upaya menginsafkan. Gitu, ya. Itu satu. Yang kedua tadi dikatakan penderitaan. Iya. Karena dosa. Bukan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam pertama. pengharapan dan dalam proses penderitaan? Peran Roh Kudus dalam proses penderitaan. Peran Roh Kudus dalam proses penderitaan. Oh ya, dia akan menghiburkan dan menguatkan kita. Itu kalau penderitaan itu adalah penderitaan disebabkan dari dunia ya. Dari eksternal kita. Tapi kalau penderitaan karena dosa itu kan internal tuh. Kita punya salah tuh itu. Maka itu sudah semacam akibat yang memang kita terima sendiri. Gitu. Dan itu ya bisa menjadi maut, menghadirkan kembali kutuk maut sebenarnya. Sementara maut itu kan sudah diangkat oleh Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi berbeda nanti pada mungkin ini jadi langsung menjawab pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga ya. Iya kan? Apa perbedaan penderitaan Kristus ya. dalam pemurnian? Saya rasa ini langsung menjawab. Jadi bahwa penderitaan karena dosa itu pasti terjadi dalam bentuk penghukuman ya, dalam bentuk jauhnya kita nanti dengan Tuhan, rasa damai hilang gitu. Kalau rasa bersalah sebenarnya itu baik. Karena rasa bersalah itu nanti yang akan membuat kita merenungkan, memilih tindakan apa gitu. Tapi kalau kemudian rasa bersalah itu tidak kita teruskan kemudian dengan minta ampun, ya kita akan jauh dari Tuhan, hilanglah kedamaian gitu loh. Kita akan hilang nanti tuntunan kepekaan kita pun akan hilang lama-lama. Dan jangan-jangan berbuat dosa pun menjadi hal yang biasa takutnya. Gitu. Sama seperti yang Paulus wanti-wanti kepada Timotius. Jangan sampai engkau mengingkari hati nuranimu, sebab kalau engkau mengingkari maka kandas imanmu, kan gitu. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Nah, hati itu kan tadinya isinya kan baik. Kalau kita jauh dari Tuhan dan kita tidak minta ampun kepada Tuhan, hati kita lama-lama akan menyangkali yang benar, kita akan berbuat seenaknya.
pelan-pelan iman kita kandas gara-gara hati kita sudah tidak benar. Nah, itu penderitaan karena dosa akan menyebabkan hal itu, dan bahkan nanti tentu kerugian-kerugian lain. Hidup kita menjadi hampa, kita mungkin sudah nggak akan terima lagi yang baik, bahkan jangan-jangan kebenaran pun kita sudah anggap itu sesuatu yang tidak penting, berbuat salah pun jadi kayak orang Israel dulu, berbuat salah pun dianggap benar. Nah, itu penderitaan karena dosa. Tapi kalau penderitaan dalam perjalanan menuju kepada kehidupan kekal, artinya penderitaan di dalam perjalanan iman, nah itu yang tadi saya jelaskan. Artinya kita jadikan penderitaan eksternal ini, entahkah kita mungkin disisihkan oleh orang lain karena kejujuran kita, justru mungkin kita ditendang orang lain karena keteguhan prinsip kita. Kan dunia sekarang memang tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Dunia suka orang-orang yang justru bisa bersahabat dengan dosa. Ketika kita punya integritas, kadang-kadang kita malah justru dikorbankan. Nah, itu penderitaan itu kan berbeda. Justru nanti akan mengerjakan kemuliaan. Allah akan bedakan nanti itu. Gitu. Walaupun kita akan mengalami kerugian, kita disisihkan. Selama kita tahan itu dan tetap berenergi, paling tidak kita sudah punya semangat untuk dapat menularkan prinsip yang benar itu kepada orang lain yang juga akan sedang mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi bedanya di situ, ya, antara penderitaan karena dosa dan penderitaan karena iman, mungkin gitu ya. Pemurnian. Iya, pemurnian. Pertanyaan yang kedua mungkin yang belum dijawab ya, Pak Gem. Bagaimana kita menghadapi saudara kita yang berpikir positif dan seperti motivator dalam menghadapi penderitaan karena kita berdosa. Maksudnya gimana ya? Saya belum nangkep nih. Saya belum nangkep maksudnya. Saya coba baca ya. Dan bagaimana kita menghadapi saudara kita, orang dengan doktrin lain yang berpikir positif atau seperti motivator, yang dogma, yang bilang orang mengalami penderitaan karena kita berdosa. Oh, oke. Ya, itu tadi sebenarnya sudah ada dalam penjelasan tadi. Penderitaan itu tidak harus karena dosa, gitu. Jadi ada dua jenis penderitaan. Jadi ada penderitaan ringan, gitu ya. Mungkin kita perlu baca lagi di 2 Korintus 4 itu ya. 2 Korintus 4. Jadi ada dua jenis penderitaan ini. Jadi penderitaan ringan ini sebenarnya adalah bahasa Paulus untuk menunjukkan paket, gitulah ya. Paket kehendak Allah atas hidup kita, dan itu berbeda dengan penderitaan karena dosa. Mana tadi ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan. Nah, penderitaan ringan ini adalah bahasa Paulus untuk menunjukkan semacam, ya saya tadi sebut paket gitu ya, dari kehendak Allah yang memang diluaskan untuk orang percaya gitu loh. Bukan untuk orang berdosa ini. Untuk orang percaya disebut dengan kata penderitaan ringan gitu. Jadi ini memang bahasa khususnya Paulus ini gitu. Tapi kalau dosa itu hal yang lain lagi. Penderitaan yang disebabkan memang oleh karena kesalahan kita yang mengakibatkan penderitaan batin gitu ya. Penderitaan pikiran, menuduh gitu ya, atau menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain, dan juga bisa menyalahkan Tuhan. Beda. Kalau penderitaan ringan ini tidak akan ke sana, tapi bisa menjadi ke sana kalau kemudian kita yang tidak punya energi tadi, akhirnya kita jadi mati rohani kita. Kita anggap jadi Tuhan biarkan saya juga ini. Tuhan rupanya tidak perlakukan saya seperti orang lain misalkan. Nah, kalau pikiran menuduh itu kita punya, lama-lama penderitaan ringan ini bisa jadi bumerang memang. Gitu ya. Iya. Jadi ini harus diwaspadai, berbeda tetap gitu. Kalau dikatakan penderitaan karena dosa itu hal yang lain gitu. Tapi penderitaan ringan
yang ini bahasa Alkitab ya, tapi kalau bahasa penjelasan saya itu kan penderitaan dalam pengharapan ya, penderitaan dalam satu proses transformasi hidup. Nah, itu berbeda dengan penderitaan karena dosa gitu. Kalau yang motivator-motivator lakukan itu sifatnya umum sekali memang ya. Kenapa? Karena itu mungkin penderitaan, definisi penderitaan aja belum bisa dijelaskan di situ sebenarnya. Jadi mereka anggap umum-umum saja, penderitaan itu belum dikategorikan. Tapi dari sini sebenarnya sahabat gembala harus memahami bahwa penderitaan itu ada kategorinya. Penderitaan atas kehendak Allah gitu, sebagai satu apa namanya, paket dari kehendak Allah untuk memurnikan umat Tuhan. Itu penderitaan-penderitaan eksternal tadi ya, yang membuat orang percaya itu harus menyesuaikan hidupnya, lebih takut, lebih kusuk lagi gitu kan. Tapi ada juga penderitaan karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan, karena dosa kita. Gitu. Nah, penderitaan ini datangnya memang dari internal akhirnya gitu loh. Karena rasa tidak puas, rasa kemudian rasa marah, mungkin tidak terima gitu. Kita anggap Tuhan tidak adil. Nah, ini lain cerita ini. Gitu. Jadi beda. Beda. Baik. Jadi artinya memahami kata penderitaan itu dulu ya. Iya, definisinya petakan, betul, gitu ya. harus dipetakan dulu, Iya. betul. Ada penderitaan karena kita dimurnikan, ada penderitaan karena dosa. Karena dosa, iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Gem. Pak Gem tadi katakan tentang mamon. Lalu bagaimana sikap orang percaya sehingga tidak terikat dengan mamon? Iya, supaya tidak terikat dengan mamon, maka janganlah kemudian kita diperintah oleh mamon. Gitu. Jadi bebaskan pikiran dan hati kita dari mamon itu sendiri. Jangan sampai mamon itu yang memerintah kita untuk kemudian kita diamkan, untuk kemudian nanti harus menguntungkan kita. Gitu. Biarkan mamon itu bekerja untuk orang lain tanpa memikirkan apa yang bisa kita dapat dari mamon, sisanya Tuhan yang akan kerja buat kita. Dari mamon juga mungkin, tapi itu dari pihak luar. Kita kerjakan dulu yang kita punya untuk orang lain, nanti Allah akan kerjakan untuk kita dari orang lain. Bisa paham ya? Sebab mungkin bisa dikasih contoh aplikasinya kali Pak Gem. Jadi mungkin sahabat gembala bisa cukup memahami penjelasan. Kalau contoh, ya contohnya seperti mungkin saya kembali saja kepada kisah Ananias dan Safira ya. Yeah. Ketika kemudian mereka menjual tanah mereka, sebagian tanah mereka, gitu. Kita bacalah supaya sahabat gembala juga dapati ceritanya secara utuh di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang itu tentang Ananias Safira. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Saudara tahu nggak cerita ini? Artinya tanah milik Ananias itu mau dijual semua, mau dijual sebagian, itu tetap ada pada haknya Ananias. Tapi yang terjadi ini, ketika atas setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan, seolah dia ingin berkata bahwa yang saya jual itu juga hanya sebagian, tidak semua. Jadi artinya ini ketidakjujurannya, gitu. Petrus bilang, kalau memang kamu mau ngasih separuh, ya you jual aja separuh. Yang separuh tetap milikmu.
Kenapa you jual semua, tapi yang kau kasih, kamu hanya bilang, oh ya saya jual hanya separuh, ini hasilnya. Nah itu. Jadi kenapa kebohongan itu ada? Karena dia takut kalau dia kasih semua, dia akan kehilangan sesuatu. Nah keterikatan ini yang menyebabkan kita takut kehilangan itulah nanti yang justru akan menjadi bumerang. Gitu loh. Jadi artinya bagaimana kita bisa membuat mamon itu sahabat? Ya berani saja untuk tidak kehilangan apapun dari yang kita berikan, dari yang kita korbankan. Nanti Tuhan akan kembalikan lewat orang lain, walaupun juga yang dipergunakan mamon. Tapi artinya kita berani melakukannya dulu, tanpa takut kehilangan apa-apa, nanti Allah akan menggantikannya melalui orang lain dengan mekanisme yang sama. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara kita, percayalah, di hati kita ini sudah ada sayang diri, gitu. Sudah ada ingin tahan-tahan. Lama-lama ya kita diperbudak oleh mamon. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan ya. Baik. dari cerita ini. Artinya bagaimana mamon itu tidak mengendalikan kita. Iya. Untuk mengupayakan dengan cara kita, begitu Iya. ya, menghasilkan segala sesuatu, tetapi kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Iya. Jadi nanti Allah kan ada ayat berkata, apa yang kita ukur itu akan diukurkan kembali kepada kita. Gitu. Jadi kita jangan membuat ukuran itu yang tahan-tahan gitu. Saya punya banyak nih, tapi saya cuma mau kasih sedikit gitu. Karena saya cuma punyanya ini. Nah kan kita sudah berdusta itu. Karena kita sudah punya sebenarnya banyak, tapi kita hanya ngakunya punya separuh sebab kita takut kalau kasih semua kita akan kehilangan. Tidak Gitu. lagi ada yang digunakan. Iya, gitu ya. padahal Khawatir. kalau kita pergunakan itu, memang kalau kita punya dikit ya betul-betul dikit. Jangan kita bilang, oh saya punya banyak, tapi ya cuman ini yang saya punya. Nah itu yang keterikatan itu sebenarnya mau digarisbawahi. Karena keterikatan itu akan menyebabkan dusta nanti dan sayang diri. Nah Tuhan yang melihat kejujuran hati kita justru akan balik menahan berkat kita nanti. Gitu. Jadi kalau memang kita mampu memberi, kita punya banyak, cobalah kita memberi dengan bebas gitu kan. Nanti apa yang sebutlah yang sudah kita zerokan ini, Allah akan isi dengan orang lain melalui mamon juga pasti. Tapi kan yang paling bukan dari kita itu. Kalau dari kita, tadi saya sebut pasti kita tahan-tahan itu. Karena kan sifat manusia itu kan selalu sayang. Bukan cuma sayang sama orang, sayang sama harta, gitu. Sayang sama nyawa, sayang sama, ya semua disayang-sayang, karena disayang-sayang, akhirnya ya kita yang jadi kehilangan berkat. Itu sebenarnya yang digarisbawahi ya. Iya. Apakah itu berhubungan seperti seorang janda yang memberikan persembahannya di bait Allah yang 2 peser? Ya betul, karena hanya itu yang dia punya. Maka Yesus berkata justru persembahannya lebih besar daripada orang kaya gitu loh. Kenapa? Karena orang kaya memberikan dari dari kelebihannya. Sementara janda ini memberikan semuanya. Nah itu. Kalau janda ini takut kehilangan, pasti dia bilang, saya cuma ngasih 1 peser misalkan. Karena memang ini yang saya punya hanya ini. Nah 1 peser yang dia tahan itu bisa menyebabkan kerugian. Tapi karena dia tidak tahan itu, dia tidak tahan-tahan, dia berikan, malah justru Allah yang akan menggantikan nanti. Nah seperti itulah, betul sebenarnya. Jadi yang cukup menarik artinya bahwa pengelolaan mamon ini artinya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan saja semuanya, nanti Tuhan yang Ya, betul. Oke. Ini kalau dalam prinsip dunia, ini rugi, Pak Gem. Artinya begitu. Tapi di dalam prinsip orang yang percaya, bagaimana orang yang percaya mempertaruhkan hidupnya semua dalam pemeliharaan Allah, begitu ya. Tapi kemudian kalau dalam pengelolaan mamon ini dihubungkan dengan Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menyingkapi ayat ini supaya orang benar dapat mengelola mamon ini, bagaimana? Iya, justru itu. Buat saya itulah referensinya. Jadi ketika hati kita justru sudah lebih banyak kita taruh pada mamon, berarti kan kita tidak menaruh hati kita kepada Tuhan, kan begitu. Nah Tuhan tidak ingin kebebasan itu
dipindahkan, bukan lagi kepada Tuhan, tapi malah justru kepada mamonnya. Dan itu yang kemudian di Lukas dikatakan, nanti mamonmu tidak akan bisa menambahkan apa-apa. Tapi kalau kita berikan itu kepada Tuhan hati kita, maka Tuhan bisa menambahkan kepada kita lebih dari sekedar mamon, kan begitu. Jadi sudah betul itu referensinya. Ya. Ya, jadi balik lagi ya, mengalami transformasi sahabat gembala, kehidupan kita harus mengalami perubahan mulai dari cara pandang kita terhadap mamon. Iya, betul. Dan juga terhadap penderitaan, supaya benar-benar kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam situasi kondisi hari-hari ini yang menuntut kita dengan karya Allah, baik itu ketika dia bekerja dalam diri kita maupun bagaimana kita membangun diri kita untuk itu, gitu ya. Betul. Ya, cukup menarik Pak Agem untuk kemudian kita pahami, karena kalau di dalam realita kehidupan sehari-hari, mamon ini atau mungkin lebih spesifik uang ini digunakan gitu ya. Tidak bisa ini itu tanpa uang, tetapi kemudian hari ini kita belajar bagaimana kita tidak dikuasai oleh uang, begitu istilahnya, tapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik, untuk lebih bijaksana, menggantungkan harapan kepada Tuhan. Mungkin dalam hal-hal yang teknis dalam hidup sehari-hari, mungkin Pak Agem bisa kasih hal-hal yang praktis untuk sahabat gembala bisa diterapkan dengan mudah ya, mungkin dalam pengelolaan uang. Jujurlah sebenarnya dengan angka yang akan kita investasikan dari mamon ini. Berapa yang memang untuk masa depan silahkan. Berapa yang untuk menjadi premi asuransi silahkan. Tapi jangan lupa bahwa ada juga yang harus Alkitab tuntut itu untuk diberikan kepada Tuhan lewat korban-korban yang memang sudah sifatnya sudah apodiktif gitu ya, yang sudah wajib, seperti persepuluhan. Apalagi korban-korban untuk janda, fakir miskin, yatim piatu itu ada ditentukan, korban buah sulung. Nah, hanya berapa banyak anak Tuhan mengindahkan hal itu atau memberikan juga kemudian porsi ke sana. Tapi lebih banyak mungkin kepada angka investasi untuk dirinya sendiri. Gitu. Kenapa? Salah? Tidak salah. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada kewajiban dalam Alkitab yang memang harus dan itu diabaikan, maka artinya hati kita sudah tidak bebas lagi toh. Nah sebenarnya itu, jangan-jangan itu juga tidak jujur. Misalkan sebenarnya saya bisa kok memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Gitu. Tapi saya mengingkarinya, kenapa? Saya kurang. Gitu. Kurang atau lebih itu adalah contoh dari keterikatan kepada kebendaan. Tidak ada yang kurang di dalam Alkitab sebenarnya kan. Buktinya kenapa janda ini bisa memberikan semuanya. Sekarang apakah janda ini nggak berkekurangan ketika dia berikan semuanya? Dia sudah kehilangan tempat tinggalnya, dia sudah kehilangan tempat domisilinya, tapi toh dia berani berikan. Lalu dari mana kita bisa berkata kurang? Nah seperti itu loh. Jadi sebenarnya ini tergantung dari kebebasan hati kita memang dapat berinvestasi enggak? Memperlakukan mamon itu dengan proporsional enggak? Ada yang memang Allah bebaskan untuk kita investasikan bagi kepentingan kita, tapi kan ada yang harus diinvestasikan juga untuk Tuhan. Walaupun itu memang Tuhan tidak terima langsung sih. Tuhan suruh itu dikasih kepada lembaga, gereja, kepada lembaga lain misalkan begitu. Tapi itu kan yang penting adalah hati, kebebasan. Dan bahwa yang kita berikan itu tidak akan hilang, kan begitu. Allah nanti akan menggantikannya lewat mamon juga melalui orang lain. Kalau kita berkata, Tuhan daripada repot-repot orang lain nanti Tuhan kasih memberkati saya, udah saya sendiri aja yang ngatur. Itu manusia tahan-tahan, bohong punya itu. Kenapa? Karena kita pasti takut rugi, takut nanti dapat sedikit, takut nanti menikmatinya kurang gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham. Jadi sebenarnya praktisnya apa? Ya jujurlah gitu. Kalau memang Alkitab suruh, lakukan kan gitu. Kalau memang ada dalam ketentuan Alkitab, nggak usah ditawar-tawar gitu.
Tapi yang jelas Allah tidak pernah juga di dalam Alkitab melarang kita untuk dapat berinvestasi gitu kan. Artinya tidak ada larangan bahwa kita harus mengusahakan juga uang kita gitu loh. Untuk apa sebutlah untuk masa depan gitu ya. Tidak ada larangan gitu. Tetapi justru umat Tuhan selalu merasa bisa gitu mengabaikan perintah Tuhan untuk investasi-investasi yang lain. Nah, itu yang sebenarnya praktisnya di situ saja gitu loh. Jadi jangan pikirkan, oh nanti orang ini dapat uang saya enak dong gitu. Ya sekarang kalau Tuhan bilang, oh kalau gitu saya nggak kasih kamu duit berkat lagi ya, karena kamu keenakan terima berkat dari saya. Sama aja, kalau itu Tuhan pakai, tewas kita. Paham ya? Misalkan kita bilang, oh kalau saya kasih misalkan persembahan ke gereja, enak dong gereja nanti pakai uang saya. Apa kita nggak mikir kalau Tuhan juga berkata, kamu hidup juga saya berkati, enak banget kamu nikmati hidupmu dari uang yang saya kasih. Kalau misalnya Tuhan bilang begitu, kita mau apa? Gitu. Itu yang kita nggak pikirkan tuh seringkali. Iya. Iya. Memang kadangkala kita merasa bahwa apa yang kemudian kita dapat adalah milik kita. Iya. Gitu ya. Saya jadi teringat perkataan Ayub, datang dengan telanjang, pulang dengan Iya. telanjang. Jadi nggak punya apa-apa, Nggak punya begitu ya. apa-apa, iya. Artinya memang itu semua bagian Tuhan. Dan kalau kemudian balik lagi tadi ya, Pak Gem, yang kemudian saya juga cukup perhatikan ya, bahwa semua kewajiban yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita adalah hak Tuhan untuk menuntut kita melakukannya. Jadi bagaimana kemudian kita taat untuk itu, Iya. tanpa kemudian protes untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk membawa korban-korban kita kepada Tuhan, Iya. entah korban sukarela, entah korban perpuluhan begitu ya. Karena yang sangat sensitif mungkin untuk orang-orang Kristen khususnya GPDI adalah hal perpuluhan sendiri. Sementara ini kita harus lihat dalam garis besar firman Allah sesuai yang diperintahkan, bahwa sebenarnya ya semua yang kita punya adalah punya Tuhan gitu ya. 1/10 itu adalah yang Tuhan minta untuk kita kembalikan. Betul, Gitu ya. iya. Penggunaan oleh hamba Tuhan atau institusi itu adalah tanggung jawab personal, artinya komunitas itu juga dengan Tuhan. Kita nggak usah pusingkan itu begitu ya. Iya. Yang penting kita taat, maka Tuhan memberkati. Gitu. Betul. Ini saya ingin sampaikan supaya kemudian apakah memang juga seperti itu, Iya. sehingga jemaat Tuhan, orang-orang sahabat gembala bisa memahami itu. Betul. Dan melakukannya dalam ketaatan dan ketundukan Iya. kepada Allah, seperti itu. Ya, Gimana, betul. Pak Gem? Ini kan salah satu jalan kepada transformasi juga. Yang yang pagarnya itu adalah eksternal tadi saya katakan. Kalau Ya. internal kan tadi masalah penderitaan, penerimaan akan penderitaan, lalu kemudian bagaimana menciptakan penghiburan. Nah, itu internal. Ya. Eksternalnya mamon. Nah, sekarang apakah mamon itu kemudian bisa menjadi kesukacitaan ketika kita memberi? Itu kan jadi ujian juga yang sama toh pada akhirnya. Apakah itu menjadi kesenangan kita juga untuk memanfaatkannya? Gitu. Kalau ada orang lain, ada satu anak Tuhan yang sudah sangat senior sekali sebenarnya, sudah cukup tua, satu jemaat di gereja tua juga lah saya katakannya di Jakarta ini. Ya, sekarang beliau sudah berumur mungkin sudah hampir 90 tahun juga mungkin ya. Satu majelis yang saya kenal, dia berkata bahwa hidup saya ini hanyalah untuk menolong orang, memberkati orang lewat uang saya. Dia berani bilang begitu. Artinya bahwa dia Iya. sudah menggantungkan seluruh Iya. harapannya kepada Tuhan. Dia bilang bahwa dikontrol saya oleh Allah. ini diberkati memang hanya untuk menolong orang lain. Sebab buat saya hidup itu nggak sekedar dari uang saya, dari jumlah uang saya. Saya hidup udah cukup, dia bilang gitu. Pokoknya hidup buat saya udah cukup. Justru ketika Tuhan berkati saya dengan uang yang lebih banyak, maka uang itu justru saya harus gunakan untuk menolong orang lain. Itu dia bilang bahwa itu yang Tuhan taruh di hatinya. Nah, sekarang kalau ada anak Tuhan bisa berkata begini,
Maka saya katakan ini yang disebut dengan transformasi. Jadi Baik. tinggal bagaimana yang lain bisa menerapkan saja. Itu kan masalah keterikatan tadi dan kebebasan tadi itu. Pada Gitu. intinya masuk di dalam persekutuan, begitu ya? Iyalah, gitu. Baik. Sahabat Gembala, cukup seru eh, episode kali ini karena dalam aplikasi tentu ada banyak kendala yang kita akan alami ya, baik internal maupun eksternal. Tetapi ketika kita sudah tahu lewat kebenaran firman Allah, lewat pembelajaran Alkitab sebagian malam hari ini, karena kalau kita membahas secara lengkap mungkin kita bisa Ya, berjam-jam ya Pak betul, Gem. betul. Tetapi dengan harapan apa yang kemudian kita dapatkan dari penjelasan pembelajaran Alkitab malam hari ini, para sahabat gembala bisa memahami. Lalu bagaimana kita mengalami transformasi adalah pertama, itu kita mulai memahami kebenaran firman Allah lewat pemikiran kita, tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita juga mau melakukannya. Tentu ini adalah proses seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Gem. Ya. Ini proses kebangkitan spiritual kita dan ini proses yang cukup Ya. panjang untuk kita Amin. mengalami kebangkitan tubuh. Jadi Amin. apapun yang kita hadapi hari-hari ini dalam konteks kekristenan kita, kiranya kita memiliki pandangan-pandangan yang semakin luas dengan firman Allah yang kita sudah terima, itu mengubah kita untuk mau diproses, dibentuk oleh Allah sehingga kebangkitan spiritual terjadi buat kita. Cara pandang kita untuk penderitaan. Penderitaan adalah sebuah kebahagiaan, penderitaan membuat kita berenergi. Amin. Dan juga mamon, kita tidak terikat dengan mamon, tapi bagaimana kita mengendalikan, mengelola mamon itu dengan bergantung kepada Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan semakin mempercayakan berkatnya buat kita. Sebab apa yang Tuhan beri, semuanya dari Tuhan, kita kembalikan kepada Amin. Tuhan. Amin. Yang Tuhan inginkan bagaimana kita taat, karena di dalam ketaatan itu transformasi spiritual kita terbentuk, terbangun, dan justru bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin closing statement Pak Gembala sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini. Ya, seperti tadi saya sudah katakan di bagian kesimpulan tadi, bahwa karena eskatologi tidak hanya masalah pemahaman atau pengetahuan tentang pekerjaan Allah, tetapi bahwa eskatologi juga merupakan kesadaran akan terlibatnya kita di dalam pekerjaan Allah. Maka bisa saya katakan sebagai closing statement-nya adalah ya terimalah dan serahkanlah hidup kita di dalam pekerjaan Allah itu, di dalam jalan pekerjaan Allah itu, supaya kita betul-betul layak untuk mendapatkan tubuh kebangkitan, yaitu satu kemuliaan yang saya katakan yang gilang gemilang, yang melebihi kemuliaan matahari bahkan. Ya, jadi itu saja. Amin. Mengalir sajalah dengan kehidupan ini. Jangan kita hambat aliran-aliran pekerjaan Allah itu dengan rasa sayang diri atau pikiran-pikiran yang seringkali kita anggap lebih rohani, tapi sebenarnya ya tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, gitu ya. Mari kita pahami itu. Pesan Pak Gem cukup singkat tetapi mendalam ya, sahabat gembala. Ini menjadi doa dan harapan kita. Kita ikut, kita mengalir, kita dibentuk oleh Allah untuk mengalami tubuh kebangkitan. Puji Amin. Tuhan. Tidak terasa waktu juga yang membatasi kita Pak Gem. Dan para sahabat gembala, kami akan akhiri sesi ini, tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan untuk episode berikutnya. Yang pertama adalah mulai Rabu depan tanggal 31 Januari, pelaksanaan serial pendalaman Alkitab ini tidak lagi melalui Zoom, tetapi akan langsung ke channel YouTube GPDI Losupan, tetap di jam yang sama. Lalu untuk pertanyaan biasanya melalui kolom chat Zoom meeting, kami akan minta untuk bisa langsung di chat YouTube-nya saja, atau bisa melalui nomor admin di 0813
212-93143. Saya ulang sekali lagi. Untuk pertanyaan bisa langsung di chat YouTube, dan kalau kemudian para sahabat gembala ingin langsung di nomor admin 081321293143. Kami akan menjawab pertanyaan sahabat gembala, dan kami juga mengajak sahabat gembala yang rindu mendukung program serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku ini. Kami membawa Bapak Ibu sahabat gembala untuk bisa menyalurkannya pada nomor rekening yang tertera di layar. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri episode kali ini, nanti akan ditutup oleh Pak Gem. Silahkan. Ya, jadi sahabat gembala, sekali lagi sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa untuk Rabu ini kita terakhir menggunakan Zoom meeting, ya. Mulai Rabu depan kita akan langsung ke channel YouTube. Jadi untuk sahabat gembala yang biasa mengikuti lewat Zoom meeting, nanti akan diberikan link YouTube-nya supaya sahabat gembala dapat mengikuti langsung di channel YouTube channel ya GPD Losufan. Ya, itu saja. Ya, tenang saja untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sahabat gembala ingin berikan kepada kami. Ada dua cara, tadi bisa melalui chat YouTube-nya atau bisa ke nomor admin. Ya, kami akan update selalu dan kami akan jawab dengan secepat-cepatnya tentulah ya, sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Ya, jadi jangan lupa ini terakhir kita menggunakan Zoom, ya. Jadi langsung ke YouTube. Baik, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam sesi atau episode kali ini dari serial Pelajaran Alkitab Firman-Nya Hidupku yang membahas tentang aspek praktis eskatologi dan transformasi menuju pada kehidupan yang kekal ini. Kami tahu bahwa adalah satu panggilan Tuhan juga di dalam hidup kami untuk dapat mengalami, bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga mengalami pekerjaan Tuhan sampai kepada puncak dari pekerjaan-Mu, yaitu untuk membawa kami hidup bersama dengan Engkau, hidup bersanding dengan-Mu di dalam keabadian, di dalam kekekalan. Dan inilah kehendak Allah dalam hidup kami yang harus kami penuhi dalam pergumulan kami, menggumuli iman dan kehidupan kami. Kami harus terus bertransformasi sampai kami mendapatkan kelayakan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan dapat membangun dan terus menyadarkan dan terus menghasilkan kekuatan supaya kami tetap berenergi ya Tuhan, seperti api yang memurnikan logam. Kami juga ingin dimurnikan dengan penderitaan, dengan proses-proses kehendak Tuhan lainnya, sampai kami layak untuk hidup dengan Tuhan di dalam keabadian. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, berdoa untuk sahabat gembala yang setia mengikuti pelajaran Alkitab ini. Tuhan berkati, dan yang terus mempunyai keinginan untuk dapat untuk mentransformasi hidup, mengalami transformasi hidup, Tuhan juga akan karuniakan kemampuan, Tuhan akan karuniakan hati yang berjuang mempertahankan iman. Tuhan pasti akan memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai, jauhkan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Maka sahabat gembala, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan doa ini kita akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk partisipasi sahabat gembala dalam episode ini. Kami tetap menunggu partisipasinya di Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati.